Aksi di Cirebon kemarin masuk berbagai media, baik itu portal berita online atau media elektronik. Tapi sayang tagline yang mereka muat hanya, driver ojol menuntut kesejahteraan, tanpa diulik apa penyebab demo kemarin. Yang akhirnya para netizen sok bijak memberikan komentar bijaksananya seperti, ngapain demo-demo, mending cari kerjaan lain. Emang JBLK yang demo, buang-buang energi, mending resign dari ojol. Dan komentar-komentar bijak lainnya. Awal mula kenapa bisa terjadi demo pasti ada alasannya. Alasan itu sendiri karena Grab mengingkari tarif dan potongan komisi yang ditetapkan pemerintah. Simak baik-baik awal mula kronologi. Pertama, Grab meluncurkan fitur double order food, yang mana awalnya fitur ini memang bertujuan bagus, mengurangi driver di suatu waktu yang tengah ram orderan, sehingga 2 orderan bisa dibawa satu orang driver di waktu yang sama dan tujuannya pun satu arah. Apalagi setelah diluncurkannya program ini, Indonesia diserang wabah COVID. Kemudian dimulai masa PPKM yang memang tidak boleh adanya keramaian. Namun seiring waktu program ini menjadi program yang hanya menguntungkan pihak aplikator saja. Yang mana sebelumnya jika driver mendapatkan double order, driver mendapatkan bayaran full. Sebagai contoh, jika argo dasar bersih yang diterima driver adalah 8.000, maka double order driver mendapatkan 16.000. Namun Grab mengakali, argo tersebut menjadi argo dasar 8.000 tambah jarak antar dari titik 1 ke jarak antar ke titik 2. Jika jarak antar dari titik 1 ke 2 adalah 1 km, maka biayanya hanya ditambah 2.000 saja. Maka driver hanya menerima 10.000 saja. Bahkan double order sekarang bukan hanya untuk satu resto. Sekarang sudah diterapkan untuk resto yang berbeda. Pola orderan dan ongkos ini adalah pola yang persis sama dipakai pada orderan Samedai. Kedua, untuk mengakali ongkos yang diterima driver lebih agar lebih minimal, Grab kembali meluncurkan program baru, yaitu Slot Food, yang mana program ini menjamin driver akan mendapatkan orderan di suatu wilayah yang sudah ditentukan di jam tertentu. Bagusnya program ini menjamin driver mendapatkan orderan food secara terus-menerus. Minusnya driver mendapatkan ongkos di bawah orderan food reguler. Dan tentu hal ini merugikan konsumen. Karena banyak kasus konsumen order food reguler, tapi dimasukkan ke driver slot, yang mana tentu saja akan jadi double order. Sehingga konsumen harusnya mendapatkan pengantaran prioritas. Karena hanya satu orderan yang dikerjakan driver. Tapi yang ini driver harus mengerjakan 2 orderan food yang mana tentu lebih akan membutuhkan waktu lebih lama dan kualitas makanan akan turun. Dan juga hal ini merugikan driver karena ongkos yang dibayarkan oleh konsumen tetap tarif penuh. Tapi yang diterima driver di bawah ongkos reguler. Ketiga, hal inilah yang menjadi puncak kemarahan driver. Grab meluncurkan program Grab Bike Hemat. Sebenarnya program ini bagus untuk yang suka main membawa penumpang. Diakui sangat bagus, karena orderan penumpang jadi ramai kembali. Sebagai pembeda, jika orderan Grab Bike reguler, penumpang harus membayar antara 12.000 sampai 16.000 untuk argo dasar. Driver terima bersih dari argo tersebut hanya 8.000. Namun di Grab Bike Hemat, penumpang cukup membayar 8.500 sampai 9.500 untuk argo dasar. Driver terima bersih 8.075. Jika sebelumnya layanan Grab Bike Hemat ini bisa diakses driver manapun. Namun per bulan April tahun 2025, layanan ini dikhususkan untuk driver yang ingin mendapatkan fitur Grab Bike Hemat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui formulir. Kemudian layanan tersebut baru bisa muncul dan digunakan, yang membuat driver marah. Ternyata layanan ini dilakukan pemotongan kembali. Di luar potongan komisi potong 20% dari argo dasar. Semakin banyak orderan Grab Bike Hemat yang didapat driver Grab, maka semakin besar pula potongan untuk layanan Grab Bike Hemat ini. Maksimal sampai Rp20.000 per hari untuk setiap driver. Tiap server mempunyai tarif potongan tersendiri. Tabel potongan bisa dilihat di kolom slide video. Mungkin sekarang hanya Grab Bike Hemat yang dieklusifkan kemudian dilakukan potongan kembali. Di luar potongan komisi, ke depan bisa saja layanan food dan express juga bisa dilakukan hal
serupa oleh pihak aplikator. Makanya kenapa kemarin pecah aksi? Ini adalah akumulasi dari aturan-aturan sebelumnya yang sangat memberatkan driver. Dan juga kenapa aksi kemarin driver Gojek juga sampai turun. Seperti yang kita ketahui bersama, Grab adalah aplikasi untuk tes ombak. Jika peraturan baru dirasa aman, barulah Gojek mengikuti. Seperti pada program Slot Food dan Double Order Food. Salam perjuangan.